Habis rekening dorman, terbitlah Payment ID. Dalam sepekan, jagat maya kembali diramaikan oleh kebijakan menyangkut sistem keuangan. Setelah pemblokiran rekening dorman menimbulkan kegaduhan, kali ini giliran Payment ID yang dianggap terlalu mencampuri ranah privat warga. Payment ID rencananya akan mulai diuji coba pada 17 Agustus 2025. Sejumlah warganet mengaku takut ada pula yang mempertanyakan tujuan dibalik kebijakan tersebut. Menanggapi respons warganet terkait Payment ID, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Dudi Darmawan, mengatakan Payment ID berfungsi sangat kuat karena nantinya Bank Indonesia dapat mengetahui profil keuangan dan masing-masing warga negara tanpa terkecuali para petinggi dan pejabat negara. Gitu. Yang intinya dia akan minta, bukan berarti kita langsung kasih semuanya loh. Dia minta ABC nilainya. Ya kita kasih ABC, nggak bisa ABC kita kasih D. Nah, Pak, balance request karena itu adalah konsen. Pak, ini kan datanya luar biasa, yaitu memastikan security-nya gimana Pak? Biar nggak dikena hacker. Nah makanya di kita ada yang namanya IEA, Infrastructure Exchange Application. Jadi platformnya itu hanya untuk security yang benar-benar udah secure, Bu. Jadi bisa dua, data itu bisa di pull, bisa push. Pull artinya antar misalnya bank dengan kita minta secara bulk gitu ya, langsung dikirim, atau push kita tarik ya. Kita minta data, kan pada saat saya harus minta data Mandiri BCA kan saya harus tarik data dulu kan. Nah, kita bisa tarik data semua transaksi di ini. Pengembangan Payment ID akan mencakup 3 fungsi, yakni kunci identifikasi profil pelaku sistem pembayaran, kunci otentifikasi proses transaksi, dan kunci unik dalam proses agregasi antara profil individu dan data transaksional yang granular. Tim Liputan Metro TV. Jadi pemirsa, sistem Payment ID yang akan diuji cobakan pada 17 Agustus 2025 ini akan mengintegrasikan seluruh aktivitas keuangan, mulai dari transaksi jual beli, penggunaan e-wallet, rekening bank, hingga kartu kredit. Sistem ini juga membuat Bank Indonesia bisa melihat pendapatan seseorang, termasuk sumber pendapatan, pengeluaran, tanggungan atau kewajiban finansial, sampai keterlibatan pinjaman online. Lantas apakah sistem ini akan berdampak pada masyarakat dan apakah aman terhadap kejahatan finansial? Langsung saja kita akan berbincang dengan Direktur Ekonomi Selius, ada Mas Nailul Huda, sudah bergabung via Zoom pada siang hari ini. Mas Nailul, selamat siang. Selamat siang, bagaimana Mbak Jessica? Mas, kalau kita lihat kan nanti tanggal 17 Agustus akan ada uji coba, yang penerima pertama adalah terkait penerima bansos. Dengan adanya Payment ID yang akan diluncurkan, seberapa besar ini akan menjangkau inklusinya dan juga keakuratan datanya terutama untuk penerima bansos, Mas? Ya, yang pertama kita melihat sebenarnya kita butuh untuk satu instrumen untuk bisa mengawasi penggunaan uang dari pemerintah, termasuk untuk yang bansos. Jadi uang dari pemerintah, khususnya yang bansos ini kan ada individu yang paginya dia mendapatkan bansos, sorenya sudah habis untuk digunakan top up judi online, ataupun ya digunakan untuk hal yang tidak semestinya, itu cukup banyak. Nah makanya ini harus ada pengawasan sebenarnya. Bagaimana sih untuk yang penerima bansos ini dia membelanjakan, apakah memang dia dibelanjakan ke sembako misalkan, atau dibelanjakan kepada hal-hal yang memang tidak diperuntukkan. Nah makanya ini butuh satu sistem yang menurut saya ini bisa digunakan lewat sistem Payment ID. Nah tentu ini yang transaksinya yang memang tercatat transaksi keuangan non cash ya, jadi debit, kris dan sebagainya itu bisa, tapi kalau yang cash tentu nggak bisa. Nah yang kedua adalah kalau kita lihat ini juga sangat bisa berfungsi sekali untuk meminimalisir kejahatan-kejahatan yang sifatnya adalah kejahatan finansial gitu kan. TPPU misalkan, tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana terorisme, itu bisa menggunakan Payment ID untuk pengawasan aliran transaksinya. Nah inilah yang saya tunggu sebenarnya, dan saya sangat tertarik sekali ketika Bank Indonesia memperkenalkan Payment ID ini. Oke, nah Mas Nailul, nantinya kalau sudah diawasi nih para pengguna rekening ini, biasanya butuh berapa lama sih Mas Nailul untuk mengetahui bahwa memang ada kecurigaan dari transaksi di rekening-rekening ini? Ya, ini kan sistemnya kan by demand ya Mbak ya. Jadi nanti ketika misalkan Kemensos ingin mengecek apakah memang digunakan dengan baik atau tidak, ini akan di-request ke Bank Indonesia, kemudian Bank Indonesia itu akan mengeluarkan seluruh transaksi yang terkait dengan individu A misalkan.
individual ini menerima bansos ya. Terus kemudian ini langsung bisa dicek tuh sebenarnya itu transaksinya kemana saja dan sebagainya. Sebenarnya hal ini kan sudah terjadi ya. Jadi sebenarnya kita juga bisa dicek nih, tapi PPATK tuh bisa mengecek aliran uang gitu kan. Nah sekarang ini yang ada di Payment ID itu dikumpulkan jadi satu, baik itu melalui kris, melalui transfer, kartu debit, kartu kredit, itu bisa semuanya dalam satu platform yang bernama Payment ID. Nah makanya ini saya rasa dengan sistem yang seharusnya idealnya itu sangat cepat sekali untuk melihat aliran uang yang dicurigai itu tidak digunakan untuk yang semestinya gitu. Nah makanya ini kalau boleh saya bilang sebenarnya sangat dipengaruhi oleh bagaimana kesiapan dari infrastruktur fisik dari Bank Indonesia sendiri. Nah ini yang memang harus kita sampaikan ke Bank Indonesia, juga sudah kita sampaikan di beberapa forum, itu juga saya sampaikan bahwa ini yang paling penting adalah infrastruktur fisiknya seperti apa dari Bank Indonesia gitu kan. Apakah ini dengan data yang sangat banyak, penduduk kita 270 juta gitu kan. Nah ini yang tentu memerlukan database yang besar, data center yang besar. Makanya ini harus ada ya tadi harus ada dari sisi Bank Indonesia menyampaikan kita siap 100% baik dari infrastrukturnya, sistemnya dan sebagainya agar tidak terjadi tadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebocoran data pribadi dan sebagainya. Baik, Payment ID artinya sebetulnya meningkatkan transparansi terutama dari pengelolaan keuangan negara, namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana infrastruktur kesiapan secara fisik dan non-fisiknya. Terima kasih Direktur Ekonomi Selyus Nailul Huda sudah bergabung bersama kami di Newsline. Dan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.